Perkenalkan, nama saya Regita Febriana, NIM saya 2210417847. Saya akan mengerjakan soal UAS Manajemen Pemasaran. Nah, cerita lengkap belajar pemasaran seru bareng Pak Adi dan lagu dangdut. Suatu pagi di kelas manajemen kelas F1, mahasiswa Dewi masuk dengan ekspresi bingung. Ia melihat Pak Adi sudah berdiri di depan kelas, santai dengan kaos polos dan celana jeans, tanpa rapi, tidak penuh energi. Pak Adi, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita bakal belajar pemasaran. Tapi jangan takut, gak bakal bikin ngantuk kok, karena saya bawa sesuatu yang beda. Ada musik, dangdut, dan storytelling. Dwi bingung. Lah, pakai dangdut? Emangnya belajar pemasaran bisa pakai lagu dangdut? Pak Adi senyum. Bisa banget, musik itu bikin otak kita mulai nangkep ilmu. Coba deh kita mulai dari yang ringan dulu. Pak Adi nyalakan lagu Kopi Dangdut sambil berjoget kecil. Ayo minum kopi dangdut, rasanya buat kita semua goyang. Pagi-pagi aku bangun cari kopi yang jadi teman. Rasa manis, rasa pahit, satu cup untuk semangat. Ayo minum kopi dangdut, rasanya buat semua orang yang ban ini. Kopi yang buat tenang dangdut, badan mengembang. Nah, bayangkan kamu punya kopi yang enak, tapi cuman kamu yang tahu. Dan gimana kalau laku? Ya gak bakal laku dong Pak Adi. Itulah kenapa kamu harus belajar pemasaran, supaya kopi kamu gak cuma dinikmatin satu orang, tapi semua orang. Suasana kelas makin hidup. Pak Adi lanjut dengan bercerita sambil lagu Goyang Nasi Padang diputar pelan-pelan. Saya akan nyanyikan lagu Goyang Pemasaran. Pemasaran, strategi kita berenang, bikin produk laris, semua ikut berjaya. Pengharap itu kunci, buat produk jinak laku nikmati. Siapa yang mau beli dan harus digoyang, biar konsumen tarik dengan cara tepat. Omset pun meningkat, goyang pemasaran, sambut peluang menggoda. Semua sudah ready, bikin dagangan, goyang pemasaran, jangan sampai lewat. Goyang pemasaran, sambut peluang menggoda. Belajar terus yang kreatif, kamu tuh raih mimpi. Pak Adi, kalau nasi padang kamu gak digoyang, maksudnya gak dipromosikan produk kamu, siapa yang mau beli? Pemasaran itu seperti goyang nasi padang, bikin kamu menarik dan gak menonton. Pak Dwi tersenyum geli. Pak, bener juga ya, kalau nasi padang gak goyang kayaknya sepi pembeli. Tiba-tiba musik berubah ke lagu Jatuh Bangun Rhoma Irama. Pak Adi berdiri dengan penuh semangat sambil bernyanyi. Pak Adi, cinta produk itu penting. Kamu harus sayang sama apa yang kamu jual, karena kalau kamu gak cinta, konsumen juga gak akan cinta. Dwi, wah Pak Adi ternyata bener ya, bisnis juga butuh daya cinta. Pak Adi, bukan cuma bisnis, hidup juga, tapi cinta pada produk bikin kamu semangat jualan. Pak Adi, perjalanan pemasaran itu panjang, kadang terlambat kayak naik delman. Tapi yang penting kamu nikmati dan jangan cepat nyerah. Dwi, kalau saya harus naik delman terus, kapan sampai Pak? Pak Adi, kalau sabar dan konsisten nanti juga sampai. Kuncinya kesuksesan itu kesabaran. Belajar pemasaran itu bukan cuma soal teori, tapi juga soal hati. Saya harap kalian bisa ambil ilmu dan semangat. Dwi, Pak Adi, terima kasih segala. Saya paham kenapa saya harus belajar pemasaran, dan cara belajar yang Bapak ajarkan itu keren. Kenapa saya perlu belajar pemasaran? Bayangkan kamu punya produk keren, tapi keripik singkong rasa rendang yang super enak, tapi kamu taruh di sudut pasar tanpa ada yang tahu. Apa yang terjadi? Ya, keripik kamu cuma jadi rahasia umum yang cuma kamu sendiri yang tahu rasanya. Nah, belajar pemasaran itu penting supaya produkmu yang pertama dikenal banyak orang. Kalau produkmu nggak dipromosikan, orang nggak akan tahu. Pemasaran membuat produkmu seperti lagu dangdut yang didengar dari suatu orang ke orang lain sampai viral. Bayangkan lagu Kopi Dangdut yang bikin semua orang ikut goyang. Pemasaran yang bagus bikin produkmu juga bisa viral kayak lagu ini. Yang kedua, bisa bersaing di pasar. Pasar itu seperti arena dangdut malam minggu, banyak yang jualan sama-sama. Kamu harus punya strategi biar beli pilihan kamu.
Pak Adi pernah bilang kalau nggak pinter pemasaran, produkmu ibaratkan naik delman yang jalannya pelan, kalah sama yang naik motor balap. 3. Meningkatkan penjualan dan omset. Tanpa pemasaran, produk yang bagus sekalipun gak laku. Dengan pemasaran yang tepat, omset bisa naik kayak nasi padang yang mungkin orang ketagihan. Yang keempat, membangun citra dan kepercayaan. Pemasaran bukan soal jualan tapi juga bagaimana orang melihat produkmu. Misal, kalau kamu bisa bikin orang cinta sama brandmu, seperti lagu Aku Cinta Kamu, maka mereka akan setia membeli. Kelima, menghadapi jatuh bangun bisnis. Dalam pemasaran, kamu akan mengalami suka duka. Tapi kalau kamu belajar dan siap mental, jatuh bangun itu seperti lagu Rhoma Irama, harus tetap semangat. Kenapa Pak Adi mengajar pemasaran melalui storytelling dan lagu dangdut? Yang pertama, membuat materi mudah diingat. Cerita dan lagu membuat pelajaran lebih melekat di ingatan, tidak sekedar teori kering. Yang kedua, membuat suasana kelas hidup dan menyenangkan. Kalau belajar serius terus, bisa ngantuk. Pak Adi ingin supaya mahasiswa tetap semangat. Pendekatan pelajaran dan budaya lokal. Dangdut dan lagu-lagu tradisional bikin materi terasa dekat dan familiar. Yang terakhir, mengasah kreativitas mahasiswa. Storytelling mendorong mahasiswa berpikir kreatif, penting untuk pemasaran yang sukses. Manfaat belajar manajemen pemasaran dari Pak Adi. Yang pertama, belajar dari dosen low profile tapi berpengalaman. Penampilan sederhana tapi cara pengajarnya penuh warna dan instingful. Pendekatan praktis dan kontekstual. Belajar gak cuma dari buku tapi lewat pengalaman, cerita nyata, dan musik yang hidup. Membantu mahasiswa mengerti esensi pemasaran, bukan cuma jualan, tapi memahami konsumen, membangun hubungan dan strategi jangka panjang. Yang terakhir, membangun mental dan semangat berwirausaha lewat lagu dan cerita, belajar menerima kegagalan dan terus bangkit. Yang terakhir, belajar dengan cerita dan lagu bikin saya lebih mudah dan paham dan enjoy. Jadi, Dwi sadar bahwa belajar pemasaran bukan cuma soal teknik jualan, tapi juga soal seni membangun hubungan, kreativitas, komunikasi, dan terus beradaptasi di dunia dinamis. Semua diajarkan Pak Adi dengan cara yang bikin hati dan kepala gak ngerti tapi juga senang.